Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita membahas sistem antrian MMC GDK tak hingga. Kita lihat filenya. Sistem antrian MMC GDK tak hingga. Ini berkaitan dengan sistem antrian yang waktu antar datangnya eksponensial, waktu layarnya eksponensial, ada pelayan C, disiplin antriannya umum, tapi yang Anda harus hati-hati sini ada K besar nih ya. Menyatakan jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem sebanyak K besar ini. Ini jumlah populasinya tak hingga ya. Mari kita lihat sistem antrian MMC GDK tak hingga. Dalam hal ini K-nya itu lebih besar sama dengan C. K besar ini lebih besar atau sama dengan C. Laju datang lambda n. Lambda n. Laju datang keadaan jumlah pelanggan sebanyak n. Ya. Lambda kecepatan datangnya, laju datangnya. Jumlah pelanggannya ada n. Ini sama dengan lambda. Jika n itu lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan K besar ya. Jika jumlah pelanggan itu lebih besar atau sama dengan K besar, itu lambda n-nya sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Karena dibatasi. Jumlah maksimum pelanggan dalam sistem dibatasi K besar. Kita lihat laju layarnya. Mu n-nya ini, laju layar untuk ada n pelanggan. Dalam keadaan ada n pelanggan. Jika n jumlah pelanggannya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil daripada C, itu besarnya sama dengan n kalikan mu. Jika n jumlah pelanggan itu lebih besar atau sama dengan C, lebih kecil sama dengan K besar, maka mu n ini sama dengan C mu. Jika jumlah pelanggannya lebih besar daripada K besar, nilai mu n-nya sama dengan 0 ya. Dari laju datang rata-rata efektifnya kita bisa menghitung lambda F ini sama dengan sigma lambda NPN dari N sama dengan 0 sampai dengan K besar. Sehingga kita bisa menyatakan lambda F-nya itu ini. Lambda 0 kalikan P0 ditambah lambda 1 kalikan P1 tambah titik ditambah lambda K besar kurang 1 kalikan P K besar kurang 1 ditambah lambda K besar PK besar ya. Lambda N itu ini tadi. Ya, kita tadi tahu. Sehingga lambda F kita bisa hitung. Ya. Lambda F itu bisa kita hitung ini. . Karena sigma PN sama dengan 1 atau
sigma PN untuk N sama dengan 0 sampai dengan K besar kurang 1 itu 1 kurang PK ya. 1 kurang PK. Sehingga lambda F-nya itu ini ya. Lambda kalikan 1 kurang PK. Bagaimana kalau N-nya lebih besar atau sama 0, lebih kecil dari C, di mana K besar lebih besar atau sama dengan C. PN-nya ini, lambda E-nya juga kita tahu, mu E-nya juga kita tahu tadi, maka kita bisa melihat PN-nya itu ini. PN-nya ini, sehingga kita bisa menghasilkan PN-nya itu nilainya ini. Jika N lebih besar sama dengan C, lebih kecil sama dengan K besar, di mana K lebih besar atau sama dengan C, PN-nya kita bisa menghitungnya seperti ini, yang menyatakan seperti itu. Lambda N tahu, mu N juga tahu, maka PN-nya itu bisa kita hitung. Jadi kita bisa menyatakan tadi, prioritas ada N pelanggan. Jika N itu lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil sama C, maka besarnya ini, prioritas ada N pelanggan. Ini menyatakan prioritas ada N pelanggan kalau kondisinya seperti ini. Jika N lebih besar atau sama dengan C, lebih kecil atau sama dengan K besar, ini nilainya ini PN. Jika N lebih besar dari K besar, maka PN-nya itu sama dengan 0 ya, karena itu dibatasi. K ini menyatakan jumlah maksimal yang dalam sistem. Jadi kalau jumlah pelanggannya datang lebih besar dari K besar, ya PN-nya 0. Nah, untuk mencari, ini kan ada rumusnya, ada yang berkaitan P0 ya. Di sini ada P0 juga. Kita bisa mencari dari sigma PN keseluruhannya sama 1 ya, sehingga Anda bisa mudah mendapatkan P0-nya ya. P0-nya berapa itu. Saya rasa buat Anda mudah itu. Jadi secara singkat kita bisa lihat pertanyaan 0 pelanggan. Pertanyaan ada 0 pelanggan itu jika lambda per cmu ini faktor utilisasi atau intensitasnya tidak sama dengan 1, ini nilainya. Jika lambda per cmu, rho-nya itu sama dengan 1, kita dapatkan ini. Sehingga kita bisa menghitung untuk PN itu berapa. Karena tadi PN ini ada fungsi dari P0-nya ya. Jadi kita dapatkan dalam kondisi seperti ini, maka nilai PN-nya kita tahu ini. Kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar C, dan juga lambda per cmu sama dengan 1, nilainya ini. Ya.
dalam kondisi yang seperti ini, ya, kondisi seperti ini kita dapatkan kondisinya seperti ini, kita dapatkan PN-nya rumusnya ini. Jika ini kita dapatkan PN-nya ini ya. Saya buat Anda mudah. Jika N lebih besar, K besar, ini PN-nya sama dengan 0. Terus ada 0 pelanggan 0 ya. Jadi kita bisa menghitung nantinya pertas ada N pelanggan dalam sistem antrian MFC GDK tangga yang keadaannya mapan itu ya kita bisa menghitung nanti karena pertasnya itu fungsi dari lambda mu CK ya. PN itu fungsi dari lambda mu CK ya. Ya, kita bisa membuat program seperti ini. Contohnya, jika lambda sama 14 pelanggan per jam, mu-nya 4 pelanggan per jam, C-nya 2 pelayan, K besarnya jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem sebanyak K sebanyak 7 pelanggan. Jika itu, maka kita bisa menghitung P untuk 0 pelanggan itu sekian. Untuk 0 pelanggan, P ini 0, nilainya 4.331 kalikan 10 berpangkat minus 3. Contoh yang lain misalnya untuk N 7 pelanggan, N-nya ini 7 pelanggan, maka kita dapatkan P-nya adalah 0,435. Artinya juga ekspektasi proporsi waktu bahwa sistem berada dengan jumlah 7 pelanggan itu 43,5%. Contoh-contoh yang lain nih. Ya. Kalau untuk pertas 6 pelanggan, maka pertasnya ada 6 pelanggan 0,249. Kalau 7 pelanggan, P-nya pertasnya ada 7 pelanggan itu 0,435. Kalau 8 pelanggan, pertasnya ada 8 pelanggan 0 pertasnya. 9 pelanggan ya 0 juga. Dan seterusnya itu 0 ya. Nah, dibatasi oleh K besar tadi. Ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian atau ekspektasi jumlah pelanggan antri itu ini. Jumlah pelanggan antri itu sigma dari N kurang C dikalikan PN, sigmanya dari N-nya dari C sampai K besar. Hingga Anda bisa nanti menghitung NQ-nya berapa ya. Anda saya rasa mudah itu buat Anda. Kita bisa mendapatkan ENQ itu berapa ya. Jika kalau kita tadi telusi, kita dapatkan ekspektasi waktu antri yang merupakan fungsi dari lambda, mu, C, dan K besar itu ini. Kita bisa mendapatkan perhitungannya.
Contohnya lambda sama dengan 14 pelanggan per jam, mu-nya 4 pelanggan per jam. Jika K-nya itu jumlah pelanggan maksimum yang diperoleh dalam sistem itu 7 pelanggan, ya, maka kita bisa menghitung ekspektasi waktu pelanggan antri untuk satu pelayan, ya, maka ada ekspektasi jumlah pelanggannya 5,6 pelanggan. Jika ada 2 pelayan, maka ekspektasi jumlah pelanggan antrinya 3,807 pelanggan. Jika ada C-nya sama dengan 6 pelayan, jumlah berkaitan ekspektasi jumlah pelanggan antrinya 0,046. Ekspektasi waktu antri itu sama dengan ekspektasi jumlah pelanggan antri dibagi lambda F tambah lambda efektif. Tadi lambda efektifnya ini sudah tahu. Sehingga ED-nya itu ini. ED-nya itu ini. Nah, kita bisa menghitung berapa ekspektasi waktu antrinya itu. Ekspektasi waktu antrinya berapa. Contoh 3 ini kalau lambdanya 14 pelanggan per jam, mu-nya 4 pelanggan per jam, maka untuk C satu pelayan, ekspektasi waktu antrinya 1,4 ya, jam per pelanggan. Untuk C sama dengan 2, 0,482 jam per pelanggan. Untuk C jumlah pelayannya 5 ini, maka kita dapatkan ekspektasi waktu antri itu sebesar 0,017 jam per pelanggan. Kalau kita ingin mencari ekspektasi waktu sistem itu sama dengan ekspektasi waktu antrinya ditambah dengan sepermu. Sehingga kita bisa menghitung berkaitan ekspektasi waktu sistemnya itu. Sebagai contohnya tadi, untuk lambda sekian, mu-nya sekian, maka kita bisa menghitung untuk C jumlah pelayannya 1, maka kita bisa menghitung C sama dengan 1, EW-nya 1,65 jam per pelanggan. Ini contoh-contoh berkaitan dengan sistem antrian MMC GDK tak hingga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.